Kepala SMK Miftahul Karawalu, beliau akhirnya Kiai Muhammad SHMH yang telah berjuang dari mulai berdirinya 21 tahun yang lalu. Sudah sangat luar biasa, dan semoga 21 tahun itu akan menjadikan salah satu amal yang tidak disangka-sangka oleh beliau menjadikan turunnya fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sering menyampaikan pada keluarga besar Yabaki, idola dari muassis Yabaki itu adalah ayat dari surat Tabarak yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau secara singkatnya pertanyaannya adalah, yaitu Muhammad SHMH 21 tahun, mana amal kamu yang akan kamu berikan atau kamu haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena saya yakin bahwa amal 21 tahun bukan sesuatu yang sebentar. Tetapi sedikit saya sampaikan kepada beliau, akhirnya Kiai Muhammad SHMH, kalau melihat para muassis kita belum seberapa. Beliau, saya pernah mendengar langsung dari almarhumah Kiai Ahmad Mustoli Badawi, kemudian Kiai Hasbullah Badawi, Kiai Zainias, hampir sama maknanya, cuma ucapannya yang berbeda. Ketika beliau mengatakan Kiai Ahmad Mustoli, pada saat saya tahu, enggak lupa, pada saat beliau di acara pementaban jenazah, beliau ketika berbahagialah almarhum atau almarhumah saat itu, karena sudah teruji betul oleh Allah supaya lulus menjadi hamba Allah. Beliau mengatakan, aku guru kawan. Nah, kalau kalian dengan lihat perjuangannya beliau, kita belum seberapa. Mungkin kalian tidak mengenal beliau, tidak begitu mengenal beliau, tapi insya Allah kalian bisa cari informasi terkait bagaimana perjuangan beliau, bagaimana amal-amal beliau. Salah satu amal yang mungkin Pak Hana masih ingat, bahwa beliau itu ketika imam maghrib tidak akan pernah turun dari rumah sebelum jam 8:30. Itu sudah beramal begitu saja, masih sanksi apakah nanti ketika Allah memanggil itu dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu gimana kita? Itu luar biasa. Kemudian yang kedua, Kiai Hasbullah Badawi, beliau sering mengucapkan ketika beliau sowan ke romonya Kiai Badawi, mungkin Badawi hampir pernah dengar semuanya. Ketika beliau menyampaikan, Pak, aku lagi ngamal, saya tidak punya amal, aku pengen derek Bapak. Loh, sekelas beliau itu seperti itu. Nah, maka saya menceritakan kepada panjenengan semuanya bukan karena kita berbangga atau ngapunten kepada akhirnya Kiai Muhammad sudah 21 tahun, masih belum seberapa ketika kita bandingkan dengan orang tua kita. Kemudian beliau almarhumah Kiai Zainias, saat itu saya juga sedang menghadiri acara
di SMK Tekor kalau nggak salah. Saya matur kepada beliau terkait dengan amal dari Simbah. Beliau ucapannya sangat singkat. Kulo dengan sinten, kulo namun pada dari Simbah. Beliau itu yang sudah Pak Sandi tahu banget lah perjuangannya Zainal di sini. Pasti paham banget. Amalnya beliau itu sama, saya tidak pernah aku ngamal ini untuk bekas, saya tidak. Aku mau kepengen dari Simbah. Nah ini yang saya harapkan sebenarnya. Kenapa saya sering menyampaikan kepada seluruh lembaga yang bagi, ayolah kita mencoba untuk terus berupaya al-muhafazatu ala qaulin shalih. Ojo gampang akhdu, sebab pertimbangannya banyak. Karena apa? Wal akhdu bil jadidil aslah, dengan jamin ketika dengan memiliki sebuah ijtihad bahwa itu lebih aslah daripada qadim, yang jadid itu lebih aslah daripada qadim. Maka sampai hari ini saya belum pernah berani untuk berijtihad untuk al-akhdu bil jadidil aslah dalam konteks yang bagi. Karena sudah sangat luar biasa kebersamaannya. Sehingga antara lain kenapa itu harus ada pelantikan. Saya dalam rangka menjaga al-muhafazah, menjaga tradisi. Kenapa? Karena di situ ada doa-doa para masyayikh. Oke lah, kalau Pak Hanan mendekatkan hari ini SMK, lembaga pendidikan, bersaing dengan lembaga lain dalam rangka untuk pengolahan pesantren. Apakah sama? Saya yakin akan berbeda ketika kita mensandarkan pada para muassis. Dan jangan sekali-kali kita mengalah bahwa SMK Miftahul Huda begini karena jasanya Pak Sarji. Orang mengapunten Pak Sarji, mengapunten. Jangan ini ada doa dari beliau Zainal Ilyas yang begitu ikhlas agar di pesawahan itu ada tumbuh lembaga yang bisa untuk menolong orang-orang yang tadinya bisa mungkin sekolah bisa sekolah. Itu maka Allah memberikan pertolongan. Karena doanya itu panjenengan yang kayaknya adalah sandaran kita kepada muassis. Jangan pernah lepas dari kita sebagai keluarga besar yang bangga. Sepandai apapun kalian, sehebat apapun kalian, lo yakin lo bilang apa pulau yang orang sekira bagi bapak pulau singkongras barang itu dampingi ono hampir 20 berarti 37 tahun mendampingi beliau. Kalau saya makan amalnya seorang bangunan, tapi kenapa aku selalu menyampaikan aku lagi ngamal, aku pendek bapak. Maksud saya menyampaikan kepada semuanya ini adalah jangan pernah lupakan orang-orang yang telah berjasa di pesawat ini, yang dikoordinir, yang dikomunikasikan oleh beliau almarhumah Kiai Jelas dan almarhumah Kiai Mumtazah. Jangan pernah lupakan beliau ini. Dan kita berkewajiban untuk melanggengkan itu apa yang didahulukan. Mau saya Pak Sarji saksi hidup perjuangan dari beliau, sampaikan aja. Itu minimal menggugurkan kewajiban kita. Kita tahu sesuatu yang baik dan tidak pernah disampaikan pada yang lain. Dan itu adalah cita-cita besar para muassis. Muassis tidak pernah kepingin kaya dari usahanya. Saya yakin sebagai Zainal, simbahnya, tasnya tidak pernah ingin kaya.
dari mengelola sebuah lembaga. Tapi keinginan adalah bahwa apa yang sudah diijtihadi itu bisa memberi manfaat kepada masyarakat orang lain. Itu sebab beliau itu sudah sangat paham dengan apa yang dilakukan Gusti Allah itu dalam surat Al-Tabarak. Siapapun yang berusaha untuk beramal baik, yang akan menjamin kehidupan adalah Allah, bukan dari lembaga tersebut. Ya langsung dipakai anak, pakai mobil ya orang lembaga ini. Karena Gusti Allah wis ngerti amal. Nih ngapunten nggih, ngapunten. Apakah itu sudah zamane kula dhewe? Kadang-kadang sering kula sampaikan panjenengan semuanya. Ketika saya mendapatkan nikmat dari Allah, ya sebenarnya tidak nikmat dari Allah, saya bisa membeli mobil walaupun cicilan 2005. Tidak harus saya panggil oleh kakak saya almarhum Kiai Muhammad Syekh. Apa kata beliau? Mam, orang bilang bapakmu siapa? Bapakmu mau beli kayak apa? Betul. Artinya yang tersampaikan kepada saya adalah bahwa apapun, semoga apapun lembaga itu kita tetap hidup dalam kesederhanaan. Ini harapkan sungguh lah saya gampangnya tidak pernah untuk kebutuhan pribadi, tapi untuk masyarakat si bisa merasakan ada putra putrinya. Orang yakin apa yang haram iso sebelum ini tanpa belum. Orang yakin itu semua yang diambil bilang satu perjuangan sangat luar biasa. Maka memang itu saya ingin sekali untuk mengajak kepada kalian semuanya, ayo kita terus berusaha tetap di dunia lewat evaluasi periodisasi lembaga yang itu memuat 5 unsur. Kemajuan SMK itu bukan hanya bertumbuh pada Kiai Haji Muhammad, tidak berapa sani saja, tapi ada 5 unsur, bukan 5 orang, 5 unsur. Dan itu yang dilakukan oleh muassis masjid masa kita. Pak Ibu tahu, ketika beliau punya keinginan, pasti melalui musyawarah. Mau sering kadang-kadang beliau tahu tentang dalam bapak, Kang, aku pengen yang Kang. Itu yang sebenarnya identitasnya. Nah, agar seperti itu kan itu bagus. Nah, kalau ini sudah tidak ada di pesawahan, sing dari kakak rasa kakak, sing dari adik rasa adik, tidak kemudian melakukan sebagaimana mestinya yang dibeli, yang diajarkan oleh bapak kita. Yura al-muhafazah begitu. Memang perjuangan sangat berat untuk menjaga kebersamaan dalam sebuah keluarga, itu tugas yang berat. Dan yakinlah bahwa kehancuran sebuah komunitas itu bukan dari faktor eksternal, tapi dari internal. Kalau keluarganya wis ora gelem bareng-bareng wis tunggu ketone tambah maju, tapi akan menjadi bangunan yang rapuh. Itu yang aku sampaikan kepada kalian semuanya, dan saya harapkan panjenengan sebagai rekanan dari beliau-beliau itu ya jadi kompor, jadi provokator, menempatkan sesuatu sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan realitanya. Oh jadi buron, nama lain jangan apa itu. Dalam konteks untuk bersamaan ini maaf. Selain diceritakan oleh alumni dan para
mutahrijin akhir Kiai Soleh Mawar almarhum ketika ada penemu itu tidak langsung diputuskan sendiri, pasti manggil adiknya harus manggil ponakan, manggil orang-orang lain yang bersamanya, jamaah dan seterusnya, diajak renungkan yang menjadi penemu seperti ini. Nah, pertanyaan ini nanti pesawat saya orang anak orang ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maning nanti nyongapunten ya bukan ada promo Pak nyongapunten kalau ada nyongapunten boleh dan aku ngapa satu konsep yang saya tuntut takjub luar biasa dari misi yang baki berdiri adalah dalam rangka untuk menghantarkan generasi menuju yang lebih baik. Dan ketika itu sudah bisa dilakukan oleh orang lain, tidak berkecil hati. Karena sebenarnya ketika suatu saat beliau Kiai Muhammad Sunusun almarhum menyampaikan kepada Bapak dan Kiai Soleh, siapa alumni pada lima pondok yang udah pada kemarin ini jangan saat itu langsung cukup. Memang pengen anak santri. Saya bangga ketika alumni sudah melakukan apa yang pernah dilakukan oleh mahasiswa. Orang kecil hati. Orang dari ajang tidak ada kebersamaan itu orang bukannya baki, itu bukannya baki. Dan kita sering menyampaikan ketika latihan itu selalu diawali dengan bismillah dan kemudian ihdinas siratal mustaqim. Maknanya apa Bapak Ibu saudara? Bahwa setiap langkah kita itu harus selalu disandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat selangkah apapun, bangun apapun, bismillah. Karena ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu diri kita. Ini amanah kok. Tidak akan pernah kita bawa selamanya, tidak. Yang ngapunten. Seumpama kita besok meninggal, apa yang bawa bangunan ini? Enggak. Tapi pondasi yang kita berikan di sini itulah yang akan kita jadinya. Bukan bangunannya. Bismillah dan ihdinas siratal mustaqim. Kalau nganggo bahasa itu sudah memang diberikan untuk petunjuk jalan yang lurus itu bukan jalannya para nabi Allah, tapi jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak suruh dalam konteks itu, kita suruh mustaqim itu bukan kita harus contoh Rasul, tidak. Katuan anggar Kiai Hanan kalau Kiai Muhammad bisa tuh bahasa ini baik, luar biasa banget. Niru Mbah Nyai Mutasiah itu sudah luar biasa banget. Orang satu Rasulullah katuan, dan kita yakin seyakin-yakinnya beliau semuanya sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu Rasulullah kan kita punya karakter sendiri. Rasulullah kayak Rasulullah, tapi kepengen itu terus harus ijtihad dan melakukan musyawarah, bukan copy paste. Karena beda. Sesuatu yang dihasilkan dari musyawarah tentu akan berbeda dengan ketika kita copy paste terhadap sesuatu kegiatan yang sudah berjalan. Angger bahasa Inggris banget nggak berarti angger kabeh wong kok
tidak ada orang yang lebih punya hak untuk lebih baik, lebih mendapatkan rezeki yang banyak ketika mereka amalnya lebih banyak. Contohnya nangani SMK Miftahul Huda ini mestinya nganggo hukum logika yang berhak untuk mendapatkan gaji paling besar adalah tukang kebun. Logika haram amal. Kenapa? Supaya kesel. Lepas orang apa tekan laku udah gitu. Tapi bagi tukang kebun mesti kudu nyapu, ngepel apa. Kalau itu berdasarkan amal, mestinya gajinya itu lebih besar daripada kepala sekolah. Tapi tidak. Karena semuanya dari Allah Gusti Allah, rahmati Gusti Allah. Mereka protes. Saya pernah diprotes oleh itu orang-orang yang punya pikiran begitu. Jadi apa nih kesel nyapu karena 24 jam sekolahan dan kelas sekolah kamu sejauh jangkau gajinya beda sama kelas umum. Nah itulah sehingga maka pada konteks ini saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semuanya bahwa menjadi kepala lembaga Yabaki, menjadi keluarga besar Yabaki adalah dalam rangka penghikmatan keilmuan. Tidak jenengan siki nang arti jadi seorang arti. Aku kerjaan SMK Miftahul Huda oleh gaji sing luwih gede dan berubah. Tajdidnya aku kepengen ngamalna ilmu dengan hikmah di SMK Miftahul Huda. Urusan rezeki urusan pangeran. Maka jangan sekalian Pak, jangan sekalian jenengan punya pemikiran untuk bekerja dalam keluarga besar Yabaki mempunyai minat untuk materi. Semuanya kalau bisa seluruh kegiatan itu diarahkan menjadi satu titik, yaitu dalam rangka penghikmatan keilmuan. Ilmu. Kenapa? Jadi Allah siapapun yang berilmu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menjadi kepala lembaga tentu punya keilmuan dan lain-lainnya. Beda dengan tukang kebun. Nah ini letak diangkatnya derajat orang. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa derajat keilmuan itu mengangkat kita menjadi yang lebih baik, tetapi dalam sisi bukan materi. Ya Allah, kadang-kadang dalam itu kadang-kadang sering dibujuki mengenai kepala lembaga. Gus ketik iskan zamannya yang pagi harus bikin kelas unggulan. Kelas emang trans apa yang itu bilang smart class SMK trans yang bersalah itu. Saya pelajari, saya renungi, ya bagi tidak begitu. Ya memang sudah punya makomnya sendiri-sendiri. Makomnya berhak dikatakan karena kepinginnya muasis bukan orang untuk itu, hanya kepingin menolong orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk sekolah bisa sekolah. Jadi bahasanya dulu singkatnya kata itu beliau saya pernah mendengar 3 orang itu menyatakan begini, nek arep minterna bocah sing IQ tinggi ku ora gunung. Ayat SMA di trans itu yang di tepian tanah IQ-nya itu sudah tinggi. Maksudnya ku ora gunung. Tapi ya bagaimana dengan biaya yang pas-pasan, IQ yang pas-pasan,
bisa menjadikan orang itu bermanfaat, bukan pandai. Bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dicek, saya ngecek alumni pondok pesantren atau yang bakti hampir rata-rata bisa menjadi orang yang bermanfaat. Karena kalau nanti aku juga karena ada trust, karena juga kebetulan NGO-nya dari bakti, karena kalau persoalan dan itu banyak istilah saya untuk bergabung. Jadi istilahnya adalah istilahnya wali nominasi itu yang diprotes oleh hampir seluruh keponakan dan anaknya. Tetap kuat. Karena apa? Karena dia sudah melihat mungkin ketika unuga itu diserahkan mutlak tiap pagi, aku gegeran. Satu itu. Yang kedua, tidak akan mampu untuk go internasional. Nah kemudian ijazah beliau diserahkan kepada Nahdlatul Ulama, harapannya akan mendapatkan doa dari seluruh ulama-ulama Nahdlatul Ulama sehingga untuk gak bisa go internasional. Tentu dengan roh yang ada di Jadi sekali lagi hari ini memang saya melihatnya tanggung jawab pendidik itu sangat lebih berat. Saya pernah membaca dan juga melihat realita yang ada. Hari ini teknologi itu bisa merekrut siswanya untuk menjadi yang negatif. Kejadian itu ada pada satu menjadikan anak itu menjadi teroris yang dia bisa mengendalikan orang untuk demo bersikap anarkis, yang itu semuanya melalui teknologi. Makanya SMK harus berani menghadapi tantangan ini tanpa meninggalkan kultur awalnya, yaitu pondok pesantren. Gandolan lawan kalian baca ini. Dan hari ini dengan aku dan pesantren juga saya pernah mendengar yang disampaikan oleh beliau almarhum Kiai Abdul Rahman Hisham ketika di Makom beliau mengatakan bahwa orang yang mati kepeduliannya lebih besar daripada orang yang masih hidup. Karena apa? Orang yang sudah mati sudah ada kepentingan apapun, kita masih ada kepentingan. Jadi jangan itu percaya dia percaya itu hak panjenengan. Tapi kemajuan dari lembaga di pesawahan itu selalu ada dalam pengawasan para pengasis, yaitu antara lain itu Mbah Kiai Zain Ilyas dan Nyai Hajah Muntasihah. Maka tolong untuk terus berusaha mengingat-ingat apa pesan-pesan dulu untuk kita lakukan dalam rangka memajukan SMK Miftahul Huda. Boleh banyak belajar, tapi kultur dasarnya harus tetap berlandaskan pondok pesantren. Saya nggak tahu kalau di sini antara lain yang saya harapkan dari dulu SMK yang bagi latihan, tapi masih ingat juga dulu saat itu SMP yang bagi dengan kayak sekarang SDIT menggunakan kitab-kitab yang dari Turos, kitab-kitab pondok pesantren, Tarikh Tauhid, kemudian Fathul Qorib dan seterusnya, yang itu jelas sangat keilmuannya. Maka saya berharap di SMK Miftahul Huda itu harus ada kegiatan ngaji
yang menggunakan kitab turos, apapun terserah monggo. Siapa yang ngajar siapa monggo, tapi harus ada dan diikuti oleh seluruh siswa. Mau jadwal monggo. Ini adalah penguatan kita terhadap ta'aluk kita kepada para muassis. Tetap apa bahasanya, syukur bisa menerapkan sorogan. Jadi langsung satu anak itu langsung dihadapi oleh satu guru baca. Harusnya bisa. Karena itu yang sudah terbukti bisa melahirkan sosok-sosok Pak banget. Dia dalam zaman Alisa sorogan. Satu malam itu bisa sorogan satu kitab itu bisa sampai 4-5 guru. Ini kekayaan kita. Usah sampai itu dia nih. Usah bukti kok. Kecuali sudah terbukti metode yang diterapkan oleh Mas, dan tentunya kita menggunakan sanad keilmuan itu. Yang lain itu boleh monggo. SMK, kalau SMK ya harus betul-betul bisa sesuai dengan zamannya. SMA ini teknik otomotif sama multimedia. Enggak, yang teknologi. Otomotif. Multimedia. Nah itu semuanya monggo betul-betul anak itu betul didampingi betul sesuai dengan kompetensinya. Jadi sahabat muda semuanya sama, jangan bikin pendampingan betul. Ya, kosnya saja, tapi harusnya konsep sorogan itu bisa diterapkan dalam konteks pembelajaran teknik. Langsung ada komunikasi langsung. Dan karena teknologi ini monggo panjenengan bisa memanfaatkan teknologi ini karena untuk mengorganisasi atau memanage dari lembaga ini. Kalau misalnya di sini ada keuangan, ada teknik, mungkin informatika atau terkait dengan teknologi, bagaimana mengkolaborasikan dua keahlian itu menciptakan sebuah sistem di SMK Miftahul Huda. Itu seorang nganggo kertas, semuanya baik teknologi. Nah, itulah baru namanya sekolah. Ketika sudah seperti itu, usaha buat siswa, insya Allah akan bisa. Jadi memang tantangan dari lebih besar, lebih hebat, khususnya Pak Muhammad SMK itu saya titip SMK Miftahul Huda, tolong dikelola dengan baik, dengan kebersamaan. Dan satu sejarah menunjukkan bahwa yang kami itu tidak akan pernah mencampur urusan internal selama itu masih dalam hal yang benar. Tapi kalau sudah melenceng, biasanya ya udah turun tangan. Jadi selama bisa berjalan kami tidak akan kalau mencampur. Jika nampaknya butuh bimbingan, butuh ya monggo. Panjenengan bisa minta. Kalau dari saya, nanti kita carikan yang memang betul-betul dalam rangka sesuai dengan kompetensinya. Semua itu saya harapkan kepada kepala SMK itu, walaupun di sini agak sedikit pincang memang, namun karena ada 5 unsur itu yang
jelas rekan-rekan di forum ini mengajukan, yaitu terkait dengan pengurus cabang Yapaki. Secara jelas bahwa pengurus cabang itu tidak boleh merangkap jabatan sebagai kepala unit orang lain, dan tolong libatkan tokoh masyarakat sekitar. Saya baru menyampaikan di pas evaluasi kinerja segala Polda, sampaikan tolong silahkan segera dibentuk pengurus cabang Yapaki Banyumas sesuai dengan tata aturan yang ada di Yapaki. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya. Dan Yapaki memang tidak bisa bilang apa-apa Pak. Kalau main buat duit, pulang duit. Nah iyalah, jadi Yapaki tahu siapa gitu kan jangan. Wong iuran itu jadi juta narasi siswa kok. Anda sudah masuk pada RA. Orang terakhir kalau semuanya saya hormati, yayasan, lembaga itu semuanya hanya alat. Ingat, yayasan dan lembaga itu hanya alat, bukan milik perorangan. SMK Miftahul bukan miliknya Kiai Haji Muhammad. Cuma bahwa dalam koridor kita hidup di dunia ini kan kita sebagai khalifatu fil ardh, artinya kita ditanggung jawab untuk mengelola bumi ini, dan konsep itu diterapkan dalam konsep wakaf, sehingga dalam pengelolaannya yayasan itu bukan milik keluarga, tapi sementara dipercayakan kepada keluarga. Sama dengan kepala SMK Miftahul ini. Kalau konteksnya konteks yayasan itu, yayasan berhak untuk mengeskakan kepala SMK itu yang tanpa persyaratan dengan sini. Artinya hak itu ada. Orang itu SMK. Nah, semangat ini yang saya harapkan pada kalian semuanya, jangan punya pikiran bahwa Yapaki itu kepengen menguasai aset dan kepemilikan sebuah lembaga. Hanya ingin mengelola sebuah amanah yang diberikan oleh Allah untuk kita kelola. Sehingga ada kejelasan. Kenapa? Tidak selalu kita akan hidup kok. Dan tidak selamanya kita jamin bahwa kelangsungan sebuah keluarga itu akan jalan terus. Enggak. Mungkin juga suatu saat akan menjadi milik orang lain. Sudah banyak yayasan sekarang beralih kepada orang lain, kepada yang lain. Karena memang hukum undang-undangnya begitu. Jadi saya ingin menyadarkan diri saya sendiri dan pengelola lembaga ini, Pak Kiai Hanan, Pak Kiai Muhammad, Habib, semuanya orang usah dengan bahasa yang lagi sekolahanku wong liya ora ikut campur. Ayo Pak, orang masyarakat kok. Dan juga begitu. Dan kewajiban ini juga dilakukan oleh kalian semuanya, terutama yang pernah mengalami, itu Pak Sandi, tolong dikawal, jangan khawatir, jangan melenceng, ditepokin, jangan mana, gitu. Nah, ini tugas dari pengurus perwakilan atau pengurus cabang. Saya kalau mau cabang itu kalau lembaga akhirnya jeruk makan
Oh begitu, maksudnya begitu. Demikian yang saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga amal jariah pada semuanya sudah 21 tahun, 20, 18 atau berapa tahun di SMK itu betul-betul menjadi amal panjenengan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal jariah. Dan saya yang bisa mengucapkan, mendoakan jazakumullah